Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatiha kama nawwartal arda bi syamsika badana pada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal ghunah wal rusuh wa tawbatan nasuha al-jasad wal ruh kama Syekhul Malik rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi barakati ulumih wa bikum bid-darain amin radhiyallahu anhu wa ankum radhiyallahu anhu. Wa dzukira an Wahb bin Munabbah annahu qala amara Allah ta'ala iblisa ayatiya Muhammadan alaihi salatu wassalam wa yujibuhu an kulli ma yas'alu wa ja'ahu ala suratin syaihin safihin wa biyadihi ukazatun. Para jamaah wa hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil halqah Bapak Sutarno beserta istri dan keluarga yang sama-sama kita hormati, yaitu yang terhormat Bapak RT 08 Bapak Muluna Pak Karyo beserta jajarannya. Mohon maaf Bapak RT. Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah dan para tokoh yang lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita telah bersama-sama berkumpul bertemu kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka sama maklum setiap malam Senin diadakan taklim khususnya di warga itu 8 yang sifatnya dari rumah ke rumah. Alhamdulillah bertempat sekarang di rumah Bapak Sutarno. Mudah-mudahan rumah yang dipakai taklim diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan di dunia wal akhirah. Pada kesempatan taklim sekarang kita ini, mari kita menyimak salah satu riwayat, di mana riwayat ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Wahab bin Munabbah. Itu nama sahabat. Di suatu hari Nabi kedatangan laki-laki tua pakai tongkat. Jadi Nabi di suatu hari kedatangan seorang laki-laki tua membawa tongkat. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam man anta. Karena ini kelihatannya ini orang tua itu mukanya asing, maka Nabi bertanya. Ya kalau enggak asing apa mau nanya Nabi. Man anta, kata Nabi, siapa kamu? Kola, jawab orang tua ini, dia jawab ana iblisu. Ini aku iblis. Berarti Nabi kedatangan siapa? Iblis. Iblis. Udah pernah kedatangan iblis. Jangan sampai kita. Jadi Nabi kedatangan iblis nih. Udah jawab. Faqala anusalam. Nabi bertanya, mana? Limadza jita? Limadza? Kenapa kamu jita datang ke sini? Ya artinya kamu datang ke sini mau ngapain? Nggak biasanya
Qala jawab iblis menjawab, innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani. Itu jawab iblis. Saya datang ke sini sebab ini perintah Allah. Jadi Allah yang merintah datang. Tujuannya Allah memerintahkan datang kepadamu wahai Muhammad, aku harus menjawab pertanyaan kamu. Begitu ya kejadian. Jadi ini iblis datang kepada Nabi enggak semata-mata datang, tetapi diperintah Allah, tujuannya untuk menjawab dari pertanyaan Nabi. Jadi Nabi nanti yang nanya sama iblis, yang jawab dia. Faqala alaihi salam, langsung Nabi nanya sama siapa? Iblis. Ya iblis, kam a'da'uka min umati wa kam rafaqa'uka min umati. Kata Nabi itu nanya, wahai iblis, ada berapa golongan musuh kamu dari umatku dan ada berapa golongan temanmu dari umatku? Itu pertanyaannya. Jadi umatku yang jadi musuh kamu ada berapa, yang jadi teman kamu ada berapa? Berapa golongan? Nabi itu saking sayangnya sama umat. Kira-kira mau jadi musuhnya, mau jadi temannya? Ini kan ditanya sama Nabi kan begitu. Berapa golongan musuh kamu, berapa golongan temanmu. Jadi kita pengen jadi musuhnya. Qala jawab iblis, a'da'i min ummatik khamsata asyar wa rafa'uki min ummatik asyarah. Umatmu atau musuh aku dari umatmu jumlahnya ada 15 golongan, temanku dari umatmu ada 10 golongan. Jadi umat Nabi dibagi dua, ada yang jadi musuh iblis, ada yang jadi teman iblis. Musuh iblis ada 15 kelompok golongan, teman iblis ada 10 golongan. Sekarang yang paling dulu kita jelasin yang mana kira-kira? Teman. Doyan amat apa teman? Teman apa musuh? Saya rasa mendingan temannya dulu. Nah, senang Pak Edin. Kenapa temannya dulu? Jangan-jangan kita temannya. Nah. Oh, bisa jadi. Kalau jadi musuh mending. Nah musuh, jadi temannya ini. Kita temannya dulu ya. Pak Edin ketawa tuh. Edin, temannya dulu bener. Pak Edin temannya tahu. Mana nih teman iblis yang 10? Pertama, al-awalu yang pertama teman iblis, golongan iblis yang jadi teman iblis dari umat Nabi. Golongan pertama, hakimun jairun, hakim yang kagak bener. Teman iblis tuh. Kalau kita ngomong begitu tadi tangkap ya. Hakim yang kagak bener, yang enggak mampu menjalankan tugasnya sebagai hakim. Jair. Ya kan hukum itu berjalan tergantung dia pada. Nah, mana bukti? Mana bisa berjalan hukum yang benar kalau emang itu yang ngurusi agak benar. Nah, begitu Pak. Maka pantas di dalam hadis dijelasin hakim itu ada 2 jumlah besarnya dan besarnya. Ada yang jadi ahli neraka, ada yang jadi ahli surga.
Saya teringat riwayat Pak di zaman Bani Israel. Nih riwayat biar ngantuk. Dulu di zaman Bani Israel ada anak yatim. Ini nyeritain hakim yang benar dan yang enggak. Ada dua hakim. Ini anak yatim kan bapaknya meninggal. Dia punya banda anak sapi doang udah. Ini punya anak sapi, anak yatim. Kemudian diangon sama dia tuh. Tegalan. Ngerti Bapak Tegalan? Ngerti dah, Tegalan lapangan luas ya. Banyak rumputnya itu Tegalan namanya. Padir. Iya. Nah iya begitu. Tegalan. Begitu lagi ngangon, ini anak yatim ngangon anak sapi. Tiba-tiba datang orang kaya naik kuda. Kalau dulu kan belum ada baby band, belum mah kuda band. Kuda mewah, udah kendaraan mewah dulu. Begitu orang kaya naik kuda lewat, emang ngelewatin anak sapi di situ Tegalan. Itu anak sapi ngikutin kuda. Itu orang kaya enggak ngeh. Hanya ada pensuka ngikut sampai ke rumah anak orang kaya, ngikut itu anak sapi. Bocah jerit-jerit, emang ditengok lihat enggak? Dulu. Udah anak sapi itu karena ngikut sama kuda ke orang kaya, lah dimasukin sama orang kaya ke rumahnya itu, diampiin, dibenain anak sapi. Cuman dulu. Nah udah begitu, ini lah emaknya ini anak yang punya anak saya gak terima, lapor dah sampai sidang. Dicepetin kalau emang ya, kalau nggak dicepetin lah sampai jam 12. sidang untuk menentukan yang benar nih. Sampai sidang hakim ada dua. Hakim yang pertama ini orang kaya, sebelum berangkat hakim ke kantor, datang nih orang kaya bawa amplop yang tebel. Hakim tuh diapain? Apa namanya? Dikasih duit. Si duit tuh orang kaya. Katanya si hakim pertama nih. Kata orang kaya, Pak, tuh beres, tenang, kan begitu. Zaman dulu. Udah begitu, udah berangkatlah. Begitu sampai kepada waktu dan tempat. Bagaimana hakim, pendapat hakim yang satu menerima duit tadi? Ini anak sapi, apa anak kuda? Ini kan yang diambil kan masalah anak sapi, ngikut sama kuda. Kata hakim yang pertama yang sudah menerima duit, ini anak kuda. Sabab ngikut kuda. Gitu. Ini kagak terima hakim yang kedua. Dah, untuk sidang hari ini cukup sekian, besok sidang lagi, belum putus. Pak Kade takut kecoa berarti. Awak gede kayak begitu. Maksud kecoa aneh. Ketahuan juga. Ketahuan kelemahannya ini. Enggak bakal Kade. Ada gangguannya. Ini yang lagi motok mana ya begini. Lagi video. Jadi begitu. Jadi sementara anak sapi itu bukan punya anak yatim, tapi punya orang kaya, ngikut kuda jadi anak kuda. Udah bubar dah. Besok sidang lagi berarti. Nah yang ditanya ini hakim yang kedua, bukan yang pertama kayak tadi. Tadi kan bahwa itu anak sapi.
Ya anak kuda itu anak kuda berarti punya orang kaya. Bahkan di waktu itu ada yang komen, masa iya Pak kuda anaknya sapi? Dia nggak dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kan Allah mah kuasa. Walaupun kuda anaknya sapi. Kadang-kadang Quran juga bawa kadang-kadang. Belain duit. Padahal bukan paknya, bukan tempatnya. Udah begitu yang kedua kalinya. Bagaimana hakim yang kedua ini keputusannya? Kata hakim yang kedua, untuk saya hari ini tidak bisa jawab. Saya enggak menjawab. Kata hakim yang pertama, kenapa Pak Hakim kedua menjawab? Saya lagi head. Kata hakim yang kedua, saya lagi head, enggak bisa jawab sekarang. Saya lagi udhur, lagi head. Kata hakim yang pertama, masa ya Pak Hakim lelaki head? Kata hakim yang kedua, wahai hakim yang pertama, masa iya Pak ada kuda anaknya sapi? Kan Bapak nanya, masa lelaki head? Kan yang suka head yang perempuan. Nah kalau emang begitu Pak, saya juga gak ngerti kalau memang kuda anaknya sapi. Akhirnya Pak kalah hakim yang pertama tuh, kalah. Sebab ditarik kemana? Ke akal sempurna. Ya yang my head maka lelaki mah mual head. Yang head mah perempuan. Nah ini juga masa iya kuda anaknya sapi. Berarti kan anak sapi, bukan anak kuda. Udah, nah gara-gara kuda, gara-gara anak sapi, hakim dibagi dua. Yang ahli neraka yang tadi itu, yang nggak dalil tadi itu yang pertama yang nerima duit. Hakim yang benar adalah hakim yang lagi head. Begitu Pak. Udah. Jadi satu teman iblis siapa? Hakim. Hakim yang tidak baik. Yang kedua, teman iblis wasani goniyun mutakabbirun. Golongan iblis adalah orang kaya sombong. Itu rombongan iblis tuh. Bagaimana kalau orang miskin sombong? Apalagi kalau yang kaya kan mendingan dikit kaya ya. Nah ini udahan miskin sombong. Apa yang disombongin? Orang kaya gitu jelek. Kenapa ini sifat kibar, sifat sombong? Walaupun di orang kaya ini jadi teman iblis. Sebab sifat kibar itu Pak, sifat madmumatun, sifat yang tercela, tidak baik. Kasih nama kodin tuh. Ummahatul khotoya salasun, kata Nabi. Biang kesalahan itu ada 3 Pak. Al-kibar, wal hirsu, wal hasadu. Itu biang kesalahan. 1 kibar, sombong. Sombong ini sudah dicontohin sama iblis di zaman waktu masih di sorga. Iblis yang mana? Biangnya iblis. Itu pertama ada bahasa iblis Pak, setelah dia nggak mau sujud. Ini namanya ajajil ya. Iblis yang nggak mau sujud nih awalnya. Namanya ajajil. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ini iblis udah jadi penghuni bumi. Dia itu ibadah dia 1000 tahun di bumi, diangkat ke langit pertama ibadah lagi 1000 tahun, sampai langit ke-7 7.000 tahun, sama di bumi 8.000 tahun ibadah. Saking hebatnya itu ajajil. Kemudian diangkat ini ajajil jadi guru malaikat 2 tahun. Sang guru itu iblis deh. 2 tahun di surga. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Setelah selesai Allah menciptakan Nabi Adam, karena walaupun sang guru tadi ada ilmu yang di Nabi Adam penuh, di iblis nggak ada.
Karena mulianya Nabi Adam, banyak ilmu yang Allah berikan, di iblis nggak ada walaupun sang guru, maka Allah suruh sujud malaikat sama iblis ke Nabi Adam. Yang nyuruh teh Allah. Abah dia membantah, wastakbar, sombong dia. Ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak sujud? Iblis, aja. Anak khairu min Adam, aku lebih hebat daripada Adam. Adam kemarin ini, gua udah tua duluan, kayak kita makan begitu. Kadang-kadang juga ada kan orang tua begitu. Nah nyunat kita yang mangku, nyunatnya kata. Aku udah jadi guru. Kadang-kadang kan begitu ya. Kadang-kadang itu sifat iblis itu dulu. Akhirnya karena membantah kepada perintah Allah, diponis ini iblis jadi ahli neraka. Karena sombongnya itu. Jadi jiwa sombong, hati yang sombong seperti iblis itu adalah menjadi akibat diponis oleh Allah ngapain? Jadi ahli neraka. Karena iblis mudahan begitu nerima lagi diponisannya itu. Terima dia. Cuman setelah nerima diponis jadi ahli neraka, dia minta, ya Allah saya izinkan. Satu, minta umur panjang. Maka di iblis sama jin setan mau mati-mati sampai kiamat tar barengnya. Bareng-bareng kiamat baru mati. Sedangkan menurut kitab Fawaidul Makiyah itu jin sekali lahiran 40. Itu kalau kelihatan ribet teman. Untung baik diciptakan dari api. Kelihatan. Ribet berarti kalau kelihatan. Orang nggak mati-mati manaan dari dulu sampai kiamat. Mustika penuh dong. Bukan penuh lagi. Banyak. Kemudian satu minta itu, kedua izinkan ya saya panjang umur, sehat terus, rezeki saya gampang. Begitu Pak. Panjang umur, sehat terus, gampang. Mau nggak itu? Mau nggak kita? Mau. Masa mama mau kan? Tapi kita makan ada mati, ada sakit, kan begitu kita. Iblis mah enggak puas dunia Pak. Jadi alhasil sifat sombong ini adalah iblis. Jadi walaupun ada di orang kaya, tetap tercela termasuk golongan siapa? Iblis. Kedua, biang kesalahan itu tadi kan baru kibar. Hirsu ini serakah, tamak terhadap dunia semata. Ini dicontohin, maaf ya, nama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ini sekedar contoh, maaf, dan jangan dulu nanya, itu ada pertanyaan kan? Nabi Adam alaihissalam, kata Allah, wahai Adam dan istri kamu dan diam kamu di surga berdua. Apa yang kamu mau silakan, dikumplitin, dicukupin sama Allah. Cuman larangannya satu doang, wala taqrabah hadhihi syajarah. Itu doang itu. Jangan deket-deket sama pohon ini, jangan deketin. Itu doang satu. Yang lain bebas. Karena emang yang namanya pelanggaran itu, yang namanya pelanggaran itu bawaannya penasaran kadang-kadang. Pak ya? Ya kan Ki-Ki? Iya. Pengen terus ya. Nah, penasaran. Ini kenapa sih? Kenapa itu dilarang? Akhirnya Pak, karena ada penasaran. Ini penasaran timnya Hirsu, pengen tahu. Serakah pengen tahu, padahal larangan. Akhirnya apa? Dibujuk dah Nabi Adam. Siti Hawa pertamanya apa? Bang, mungkin cara kita ini ngomong masa Siti Hawa ngomong bang, ini begini dibujuk. Nabi Adam belum dapat, belum kena. Jangan, bahaya larangan. 2 kali belum kena. Ketiga kali gumber juga. Kadang-kadang kita kayak bareng-bareng aja ya. Ada ya. Kadang-kadang sama bini. Kadang-kadang kan begitu. Ada lagi
kumisnya gede banget kumis, di mana-mana nyohor galak, nyampe ke rumah takut centong. Ada lagi yang begitu ada. Kita mah jangan begitu. Sebab kalau kita takut sama istri, timbulnya nanti jadi dayus takut, nggak berani apa-apa. Nah, jangan sampai. Akhirnya Nabi Adam ikut sama Siti Hawa dekat. Ini baru dekat doang. Setelah nyampe mendekati larangan tadi buah huldi, berbuah. Ada buahnya, cakep. Kan timbul penasaran lagi Pak, pengen tahu bagaimana rasanya ini buah. Udah mudah kali itu pelanggaran. Makan buah huldi. Akhirnya karena dua-duanya makan buah huldi, yaitu melaksanakan larangan, maka Nabi Adam diturunkan dari surga, di mana di India. Kalau Siti Hawa diturunkannya di Jeddah, begitu Pak ya. Nah udah, hirsuk ketiga hasud itu madmumah juga, dicela juga sifat. Dicontohin hasud sama siapa? Qabil membunuh Habil. Emang dari mana awalnya hasud Pak Qabil itu? Hasudnya begini. Nabi Adam kan putranya 40. Nabi Adam itu sekali lahir sepasang. Gitu. Qabil punya kembaran, Habil punya kembaran. Kembaran Qabil lebih cantik daripada kembaran Habil. Nikah kembaran Qabil nikah sama Habil, kembaran Habil nikah sama Qabil. Kira-kira kalau memang mata normal, mau milih yang mana? Yang cantik Pak. Yang cantik siapa? Kembaran Qabil. Jadi yang dapat yang cantik siapa? Habil. Timbul di hati Qabil, bagaimana caranya biar dimiliki si cantik itu. Timbul di hatinya hasud. Pengen memiliki itu tuh. Makanya kalau orang hasud kan sampai sekarang ya Pak. Ya, belum punya mobil, tetangga beli mobil, timbul di hatinya. Kadang-kadang begitu deh. Kadang-kadang. Hasud itu begini Pak. Tamana zawalin nikmati anil gueri. Hatinya mengharap hilangnya nikmat yang ada di orang. Jadi maunya dia yang dapat. Orang mah jangan. Maunya begitu tuh orang hasud itu. Ini juga Qabil timbulnya membunuh Habil karena memang si cantik ini yang jadi masalah. Jadi masalah perempuan dari dulunya ya. Dulu tuh pada berputar lihat yang bening cakep ya. Lihat yang cakep apa? Boro-boro yang muda. Kita udah tua melotot sama. Kata ya. Aki. Kalau yang cantik melotot ki. Iya. Ya berarti orang mangki. Begitu Pak. Hasud. Nah karena yang mengawali adanya pembunuhan di dunia ini adalah Qabil membunuh Habil, maka setiap terjadi pembunuhan dari dulu sampai kiamat, maka Qabil dapat dosanya. Man sanna sunnatan sayiatan, kata Nabi, falahu wizruha wa wizru man amila biha mim ba'di bighairi ayan kusodi syai'. Barang siapa yang punya kelakuan tidak baik ketika dia hidup punya dosa dan ngalir lagi dosa apabila kelakuan tidak baik tadi ada yang nerusin. Maka hati-hati jadi bapak. Jangan sampai ngomongin yang enggak sama anak, tahu-tahu anak ikutin. Ya, itu tadi punya kelakuan tidak baik. Ketika dia masih hidup dapat dosa, kemudian meninggal dia
tapi ada yang nerusin. Gara-gara ada yang nerusin, ngalir itu dosanya sama dia. Karena ngawalin dia. Yang enak mah ini, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di bi ghairi yang kusabise. Barang siapa yang punya kelakuan baik, ketika dia hidup dapat pahalanya dan dapat pahala lagi setelah dia mati, ada yang nerusin kebaikan tadi. Nah ini yang enak Bapak, terusin kebaikan kita walaupun kita sudah mati, tetapi ngalir apanya? Pahalanya, karena kita yang mengawali, memberikan contoh. Itu ya, kedua ya. Yang kedua, teman iblis siapa? Goniyun mutakabbirun, orang kaya sombong. Udah sampai ya. Nanti diterusin tahun tahu. Nanti diterusin baru. Nanti kalau pengajian kemarin baru 2 gitu ya. Baru 2 dah. Berapa kali ini udah 3 panggung nanti. Habis maghrib masuk abah ya. Bisa ke Rotujan baru ke sini. Mudah-mudahan kesan manfaatnya. Amin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah. Wa sallallahu wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Ya'lamin hamdaya fi na'wida fi nikmah wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma balligh wa awsita wa qarana min kalamikal hakim wa barakan ma ta'ala min qadim. Hadiatan min wasilah rahmatan nazilah barakatan syamilah ladatil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam darati sadatina Abi Bakr wa Uthman Ali wa ila baqiyatis sahabah wa tabi'in man tabi'ahum ila yaumil wa ila riyawashatai wasul wal a'immatir rasyidin wa ila arwah walidina wa syaikhina wa ma'alil qawlin ajma'in yakumna muslimat rasul ila arwahil madhkurin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasiman falahum. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.